Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Lili Suryani di channel Lili Sari. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan saya ucapkan selamat buat teman-teman yang lolos perankingan tahap 1. Semoga pengumuman tahap 2 segera rilis juga dan kalian termasuk nama-nama yang lolos mengikuti tes SKB. Semangat terus ya belajarnya. Di video kali ini kita akan membahas soal SKB kebidanan yang mana paling banyak nih di-request sama teman-teman, baik itu di Telegram maupun DM yang masuk di Instagram. Jadi sebelumnya soalnya ini tuh sudah saya buat dalam bentuk mini tryout dan pembahasannya saya buat menjadi 2 part agar tidak kepanjangan ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang masih baru maupun yang masih merah nih tombol subscribe-nya untuk ditekan dulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan kalau saya upload video baru tentang soal-soal SKB kesehatan. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Soal yang pertama, ini ada kasus yang ditanyakan adalah diagnosis apakah yang paling tepat. Nah, kita lihat pertanyaannya. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2 P1A0 usia kehamilan 20 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering merasa letih, jantung berdebar-debar, keringat dingin, dan akan hilang setelah beristirahat. Hasil pemeriksaan KU baik, tinggi badan 150 cm, berat badan 56, tekanan darah 120/80, nadi 88, pernapasan 24, suhu 36,8 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan tadi diagnosis apakah yang paling tepat? A. Dehidrasi, B. Anemia, C. Jantung kelas 1, D. Jantung kelas 2, jantung kelas 3. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang bagian A kita lihat dari soalnya. Nah, dari soal di sini tidak ada yang menunjukkan adanya tanda-tanda dehidrasi ya teman-teman. Kemudian anemia. Anemia juga di sini tidak disebutkan tentang hasil pemeriksaan HB. Yang bagian C, jantung kelas 1. Nah, kalau jantung kelas 1 itu biasanya keluhannya itu masih ringan ya teman-teman. Gangguannya itu masih dikategorikan ringan karena penderitanya biasanya tidak merasakan gangguan yang berarti. Kemudian D, jantung kelas 2. Jadi kalau jantung kelas 2 ini biasanya sudah ada muncul keluhan seperti mudah merasa letih, jantung berdebar-debar, kemudian keringat dingin. Tapi dia akan hilang setelah beristirahat. Kemudian yang bagian E, jantung kelas 3. Kalau jantung kelas 3 itu sudah mulai agak berat ya teman-teman. Penderitanya itu lebih harus banyak istirahat supaya tidak muncul gejala seperti sesak napas, lemah, jantung berdebar dan nyeri dada dan sebagainya. Jadi jawaban yang paling benar adalah D ya teman-teman, jantung kelas 2. Karena dari soalnya dijelaskan bahwa pasiennya ini sering merasa letih, jantung berdebar-debar, keringat dingin, dan akan hilang setelah beristirahat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini yang ditanyakan pemeriksaan apa nih yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa. Nah, kita lihat dulu soalnya. Seorang perempuan datang ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya dengan keluhan keputihan berwarna keruh dan terasa gatal, nyeri pada punggung, serta terasa nyeri dan keluar darah setelah berhubungan intim. Suami bekerja sebagai driver bus. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 84, pernapasannya 24, suhu 37,5 derajat Celcius. Pemeriksaan apakah yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa? Bagian A, biopsi. Bagian B, reduksi. C, albumin. D, USG. E, lakmus. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama kita harus membuat diagnosanya dulu nih teman-teman. Maksudnya diagnosa apa yang paling mungkin dari kasus tersebut sebelum kita melakukan pemeriksaan penunjang begitu. Kita harus mencurigai dia kasus apa dulu nih. Nah, dari keluhannya keputihan berwarna keruh, terus terasa gatal, nyeri pada punggung, serta terasa nyeri pada saat berhubungan, serta keluar darah setelah berhubungan. Nah, kita curigai ini adanya CA cervix ya teman-teman.
Jadi untuk menegakkan si A cervix ini kita harus melakukan apa nih teman-teman? Nah, jawaban yang paling tepat adalah A ya teman-teman, melakukan biopsi. Karena kalau reduksi itu untuk mengetahui adanya glukosa di dalam urin, kemudian yang bagian C albumin ini untuk mengetahui adanya protein dalam urin, kemudian USG. Ini kanker serviks itu ya teman-teman, tidak dapat terlihat oleh USG. Kemudian yang bagian E pemeriksaan lakmus. Kertas lakmus ini teman-teman biasanya digunakan untuk mengetahui ini ketuban atau bukan ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Di sini ditanyakan, apakah prioritas tujuan kunjungan pada kasus tersebut? Nah, kita lihat soalnya dulu nih teman-teman. Seorang perempuan berusia 25 tahun, P1A0 telah melahirkan 7 hari yang lalu ditolong oleh bidan. Riwayat persalinan normal, terdapat jahitan perineum. Mengeluh badannya capek karena mengurusi bayi dan pekerjaan rumah tangganya sendiri. ASI keluar lancar dan bayi menyusu dengan baik. Tujuannya untuk kunjungan ibu hamil ini apa loh teman-teman fokusnya? Nah, yang bagian A memastikan pemberian ASI eksklusif, yang bagian B mengkonseling KB pasca salin, C pencegahan perdarahan immediate postpartum, D pencegahan atoni uteri, E memastikan evolusi uterus berjalan dengan normal. Nah, yang pertama memastikan pemberian ASI eksklusif itu belum bisa dipastikan ya teman-teman, karena ini masih nifas 7 hari. Sedangkan untuk memastikan pemberian ASI eksklusif itu kan 6 bulan ya teman-teman, baru kita bisa mengetahui bahwa ibu ini memberikan ASI eksklusif atau tidak. Kemudian yang bagian B konseling pasca salin ini biasanya diberikan pada kunjungan terakhir ya teman-teman. Kemudian yang bagian C pencegahan perdarahan immediate postpartum. Nah, immediate postpartum ini apa teman-teman? Immediate postpartum itu adalah perdarahan mulai dari plasenta lahir sampai 24 jam ya teman-teman. Nah, sekarang dia sudah nifas hari ke-7, jadi sudah pasti bukan ya. Kemudian pencegahan atoni uteri. Nah, pencegahan atoni uteri itu biasanya dilakukan pada saat kunjungan nifas yang pertama atau biasanya masih di tempat pelayanan kesehatan teman-teman. Nah, yang bagian E memastikan evolusi uterus berjalan dengan normal. Nah, jawabannya adalah ini ya teman-teman. Kita memastikan apakah evolusi uterus ini berjalan dengan normal, memastikan tidak adanya hambatan, tidak adanya penyulit dalam evolusi uterus ini teman-teman. Soal berikutnya, presentase apakah pada kasus tersebut? Lalu kita lihat soalnya. Seorang perempuan berusia 23 tahun, G1P0A0, datang ke rumah sakit dengan keluhan mules yang lebih sering dan teratur. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, pembukaan 5 cm, ketuban pecah jernih, hasil VT teraba pangkal hidung dan tepi orbita di HOTS 2. Nah, pengeluaran darah dan lendir. Tadi yang ditanyakan adalah presentase apakah sesuai dengan kasus tersebut. A. Presentase muka, B. Presentase belakang kepala, C. Presentase dahi, D. Presentase puncak kepala, E. Presentase bokong. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C ya teman-teman, presentase dahi. Nah, kenapa? Jadi kita lihat tadi dari keterangan di soalnya, kalau pada saat melakukan VT itu kita meraba pangkal hidung dan tepi orbita. Kemudian kalau presentasi muka, biasanya presentasi muka itu yang teraba adalah hidung, mulut. Biasanya itu pada saat kita melakukan VT biasanya mulut bayi itu mengisap jari-jari kita ya teman-teman. Kemudian kalau presentasi belakang kepala, presentasi belakang kepala di sini yang teraba adalah ubung-ubung kecil. Kalau presentase puncak kepala, nah bagian ubung-ubung besar dan ubung-ubung kecil ini dapat teraba teman-teman. Namun di sini akan lebih dominan terasa ubun-ubun besar. Nah, kalau presentase bokong itu biasanya akan teraba sakrum, kemudian teraba anus. Kita bisa saja mendapatkan kaki pada saat pemeriksaan dalam pada presentase bokong, tergantung dari dia jenis bokong apa. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.
Di sini yang ditanyakan adalah, berdasarkan data di atas, gangguan perkemihan tersebut merupakan penyakit sistem. Soalnya di atas adalah seorang perempuan usia 45 tahun datang ke BPM dengan keluhan gangguan perkemihan seperti kebocoran air seni pada saat batuk, bersin-bersin, dan ketika tertawa. Nah, A. Oliguria, B. Poliuria, C. Urolithiasis, D. Urogenital, E. Urgensi. Jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman, urogenital. Kalau kita lihat dari ciri-ciri yang disebutkan di soal itu merupakan gejala inkontinensia urin ya teman-teman. Nah, kenapa jawabannya D? Karena bagian A, B, C ini merupakan gangguan perkemihan ya teman-teman. Sedangkan yang ditanyakan adalah gangguan perkemihan di atas itu merupakan penyakit sistem apa? Nah, sistemnya kan sistem urogenital. Yang bagian E, urgensi. Urgensi ini kan merupakan kegawat daruratan. Jadi ini sudah pasti bukan ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Yang ditanyakan di sini, laserasi derajat berapakah pada kasus tersebut? Kita langsung lihat soalnya. Seorang perempuan umur 30 tahun, P1A0, usia kehamilan 39 minggu, sedang dalam keadaan 4 di puskesmas. Hasil pemeriksaan kontraksi kuat, tidak ada sisa plasenta. Terdapat adanya robekan jalan lahir mengenai otot sphincter ani. A. Derajat 1, B. Derajat 2, C. Derajat 3, D. Derajat 4, E. Derajat 5. Untuk menjawab soal ini teman-teman, kita harus tahu dulu nih tingkatannya seperti apa. Nah, kalau derajat 1 itu dia mengenai mukosa vagina hingga kulit perineum ya teman-teman. Kemudian yang kedua, derajat 2 itu dia mengenai mukosa vagina hingga ke otot perineum. Nah, yang derajat 3 itu mengenai mukosa vagina, kulit perineum, otot perineum hingga ke otot sphincter ani eksternal. Yang derajat 4, kalau derajat 4 ini dia mengenai mukosa vagina, kulit perineum, otot sphincter ani eksternal hingga mengenai dinding rektum anterior. Jadi jawaban yang paling benar sesuai dengan keterangan yang ada di soal adalah C. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Yang ditanyakan, rencana tindakan apakah yang dilakukan pada kasus tersebut? Nah, kita lihat soalnya. Seorang perempuan umur 30 tahun, P1A0, usia kehamilan 39 minggu, sedang dalam kala 4 di puskesmas. Hasil pemeriksaan kontraksinya kuat, tidak ada sisa plasenta, terdapat adanya robekan jalan lahir mengenai otot sphincter ani. Ini masih ada kaitannya dengan soal yang tadi. Kalau mengenai otot sphincter ani berarti dia derajat 3. Rencana tindakan apakah yang dilakukan pada kasus tersebut? Nah, kita lihat optionnya. A. Tidak perlu dijahit. B. Lakukan penjahitan. C. Rujuk. D. Pasang infus. E. Cek laserasi. Setelah kita tahu nih tingkatan laserasi, juga kita harus tahu bagaimana kewenangannya bidan, apa yang harus kita lakukan dari tingkatan derajat laserasi tersebut. Laserasi derajat 1 dia tidak memerlukan penjahitan. Kemudian kalau laserasi derajat 2 berarti dia memerlukan penjahitan dilakukan oleh bidan. Kemudian jika derajat 3 dan derajat 4, nah, bidan ini tidak dibekali keterampilan untuk melakukan penjahitan pada derajat ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat lagi dari keterangan soal dia ada di mana. Nah, ini dia ada di puskesmas. Dari keterangan soalnya ini dia masuk laserasi derajat 3. Berarti kita harus melakukan rujukan ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain agar banyak yang merasakan manfaatnya. Karena ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.